Aku benar-benar tidak percaya bahwa satu negara bisa memiliki begitu banyak budaya yang berbeda, begitu kaya, begitu hidup, dan begitu unik hingga terasa seperti melampaui batas logika. Banyak orang asing seringkali melihat Indonesia hanya sebagai satu kesatuan sederhana, satu negara, satu budaya, satu identitas. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam, jauh lebih luas, dan jauh lebih menakjubkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Indonesia bukan sekadar negara kepulauan biasa. Ia adalah mosaik peradaban, sebuah mahakarya hidup yang tersusun dari ribuan warna budaya yang saling berdampingan, saling melengkapi, dan tetap berdiri kokoh dalam harmoni. Bayangkan sebuah tempat di mana setiap pulau memiliki cerita sendiri, memiliki tradisi sendiri, memiliki cara hidup yang berbeda, bahkan memiliki bahasa yang tidak saling dimengerti. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, setiap sudut negeri ini membawa identitas yang begitu kuat, seakan-akan kita sedang berpindah dari satu dunia ke dunia lainnya setiap kali melangkah ke pulau yang berbeda. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia bukan hanya sebuah negara, ia adalah sebuah semesta. Mari kita mulai dari hal yang paling terlihat, pakaian tradisional. Ketika seseorang menyebut Indonesia, mungkin yang terlintas adalah batik. Namun, batik hanyalah salah satu dari ribuan ekspresi budaya yang ada. Di Jawa, batik menjadi simbol keanggunan dan filosofi kehidupan yang mendalam. Setiap motif memiliki makna, tentang harapan, tentang kekuatan, tentang kehidupan. Namun, begitu kita melangkah ke Bali, kita akan menemukan kain endek dan songket dengan warna-warna cerah yang mencerminkan spiritualitas dan estetika yang berbeda. Di Sumatera, kita akan melihat ulos dari Batak yang bukan sekadar kain, tetapi simbol kasih sayang, penghormatan, dan hubungan antar manusia. Ulos diberikan dalam momen-momen penting kehidupan, menjadi saksi perjalanan seseorang dari lahir hingga meninggal. Di Kalimantan, pakaian adat suku Dayak dipenuhi dengan ornamen yang terinspirasi dari alam, penuh dengan ukiran dan simbol yang mencerminkan hubungan erat antara manusia dan hutan. Sementara di Papua, pakaian tradisional seperti koteka dan rok rumbai menunjukkan kesederhanaan yang syarat makna dan identitas. Setiap pakaian bukan hanya sekadar penutup tubuh. Ia adalah cerita. Ia adalah sejarah. Ia adalah identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan yang paling menakjubkan adalah semua ini hidup dalam satu negara. Kemudian kita beralih ke festival dan perayaan. Jika dunia mengenal satu atau dua festival besar di suatu negara, Indonesia memiliki ratusan, bahkan ribuan, festival yang tersebar sepanjang tahun. Di Bali, kita mengenal Nyepi, hari di mana seluruh pulau berhenti total. Tidak ada aktivitas, tidak ada suara, tidak ada cahaya. Sebuah tradisi yang mengajarkan refleksi, kedamaian, dan keseimbangan. Di Yogyakarta dan Solo, Sekaten menjadi perayaan budaya yang penuh dengan musik gamelan, pasar malam, dan tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun. Di Sumatera Barat, kita menemukan Tabuik di Pariaman, sebuah perayaan yang syarat dengan sejarah dan simbolisme yang kuat. Di Toraja, Rambu Solo bukan sekadar upacara kematian, tetapi sebuah ritual megah yang melibatkan seluruh komunitas, penuh dengan filosofi tentang kehidupan dan kematian. Di Papua, Festival Lembah Baliem memperlihatkan simulasi perang antar suku yang bukan untuk konflik, tetapi sebagai cara menjaga tradisi dan identitas. Di Kalimantan, Festival Erau di Kutai menjadi saksi kejayaan budaya kerajaan yang masih dilestarikan hingga kini. Setiap festival adalah pintu menuju dunia yang berbeda, dunia yang memiliki cara pandang sendiri terhadap kehidupan. Dan kemudian kita berbicara tentang bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah.
Ini bukan angka kecil. Ini adalah bukti nyata betapa beragamnya identitas yang ada. Bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Dayak, dan ratusan lainnya hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Bayangkan betapa luar biasanya sebuah negara yang mampu menjaga ratusan bahasa tetap hidup, tetap digunakan, tetap diwariskan. Setiap bahasa membawa cara berpikir yang berbeda, cara melihat dunia yang berbeda, dan cara mengekspresikan perasaan yang unik. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan jiwa suatu masyarakat. Namun, yang membuat Indonesia benar-benar istimewa bukan hanya keberagamannya. Yang membuatnya luar biasa adalah bagaimana semua perbedaan ini bisa hidup bersama. Dalam banyak tempat di dunia, perbedaan sering menjadi sumber konflik. Tetapi di Indonesia, perbedaan justru menjadi kekuatan. Ada sebuah kalimat yang sering kita dengar, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini bukan sekadar slogan. Ini adalah realitas yang dijalani setiap hari oleh jutaan orang Indonesia. Dari pasar tradisional hingga kota metropolitan, dari desa terpencil hingga pusat pemerintahan, keberagaman menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seorang anak di Jakarta bisa memiliki teman dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai latar belakang budaya. Mereka makan bersama, belajar bersama, tertawa bersama. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa perbedaan adalah hal yang normal, bahkan indah. Dan disinilah puncaknya, kesadaran bahwa setiap pulau di Indonesia adalah dunia tersendiri. Ketika kita berada di Aceh, kita merasakan nuansa yang berbeda dibandingkan ketika kita berada di Bali. Ketika kita menginjakan kaki di Sulawesi, kita menemukan budaya yang berbeda lagi. Dan ketika kita sampai di Papua, kita seperti memasuki dimensi yang sama sekali baru. Setiap pulau memiliki ritme kehidupan sendiri. Setiap pulau memiliki cara sendiri dalam merayakan kehidupan. Setiap pulau memiliki cerita yang tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Ini bukan sekadar variasi kecil. Ini adalah perbedaan yang begitu besar hingga terasa seperti menjelajahi banyak negara dalam satu wilayah. Dan itulah sebabnya Indonesia tidak bisa dipahami hanya dengan satu kata, satu gambar, atau satu stereotip. Indonesia terlalu luas, terlalu kompleks, dan terlalu indah untuk disederhanakan. Bagi orang luar, mungkin Indonesia hanyalah negara tropis dengan pantai indah dan budaya eksotis. Tetapi bagi kita yang mengenalnya lebih dalam, Indonesia adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Ia adalah rumah bagi ribuan identitas. Ia adalah tempat di mana sejarah, tradisi, dan modernitas bertemu dan hidup berdampingan. Indonesia adalah tempat di mana kamu bisa melihat tarian tradisional yang telah ada selama ratusan tahun, lalu berbalik dan melihat kota modern dengan gedung pencakar langit. Ia adalah tempat di mana teknologi berkembang pesat tanpa menghapus akar budaya yang kuat. Dan yang paling membanggakan adalah bahwa semua ini milik kita. Semua ini adalah bagian dari siapa kita sebagai bangsa. Kita tidak hanya mewarisi tanah dan sumber daya. Kita mewarisi budaya, nilai, dan identitas yang tidak ternilai harganya. Mungkin dunia belum sepenuhnya memahami Indonesia. Mungkin banyak yang masih melihatnya secara sederhana. Tetapi justru disitulah keindahannya. Indonesia bukan sesuatu yang bisa dipahami dalam sekali lihat. Ia harus dirasakan, dijelajahi, dan dihargai. Karena pada akhirnya, Indonesia bukan sekadar negara. Indonesia adalah perjalanan. Indonesia adalah pengalaman. Indonesia adalah cerita tanpa akhir. Dan jika kita harus merangkumnya dalam satu kalimat,
maka hanya ada satu cara untuk menggambarkannya dengan adil. Indonesia bukanlah satu negara. Indonesia adalah sebuah alam semesta yang hidup, bernapas, dan terus berkembang.